lagi bersama dengan aku Aci dan Agni di video ini mau curhat. Iya. Tau gak sih sahabat Tova? Jadi hari ini Acik tuh kan kita lagi makan siang nih. Terus tiba-tiba Acik kayak, ini ada cash nggak? Sebagai orang yang megang cash, oke. Kenapa emang? Yang mau aku pesen tempat makannya nggak ada QRIS-nya. Jadi hari ini kita akan memversuskan kamu itu tipikal yang cash atau cashless, dan ada positif dan negatif yang akan kita bahas Tentu hari saja. ini. Karena sebenarnya ya apapun pilihan itu tergantung pilihan sahabat Nova gitu. Pasti Tapi udah- ada positif negatifnya. Iya, tapi udah pasti jelas banyakan negatifnya cashless lah daripada Jangan mengundang berantem Cash. ya Agni. Anda Enggak. tadi nggak ikhlas ya meminjamkan saya bukan uang. nggak ikhlas, tapi lebih ke kayak kalau bisa pegang uang cash nih ya nih kalau bisa pegang uang cash, kenapa harus kartu gitu? Maksudnya kan ya ini tuh udah jadi alat pembayaran dari kapan tahu gitu loh. Kalau cashless kan kayak baru-baru ini aja. Cashless itu enggak nih. Oke sahabat Nova, aku hari ini aku memang meminjam uang dari Agni karena salah ibunya nggak sih? Kayak zaman sekarang nih nggak punya QRIS, guys. Kenapa jadi nyalain Oke, penjualnya? tapi terlepas dari itu, menurut aku tuh lebih banyak positifnya cashless. Hmm. Why? Yang sahabat Nova juga mungkin merasakannya ya, nggak perlu ribet-ribet pergi ke ATM. Kenapa? Ke ATM itu tuh ribet nih, karena belum tentu ATM ada di mana-mana yang pertama. Terus kedua, misalnya kita harus ke bank apa kayak gitu. Meskipun mungkin ada bank bersama atau kita bisa ambil sebenarnya kita bisa ambil di ATM manapun, tapi kan akhirnya ada potongannya. Benar. Kayak gitu-gitu loh. Itu menurut aku kayak tidak efisien waktu untuk masa yang serba cepat ini. Enggak. Contohnya tadi aja sahabat Nova, dari awal pembukaan video ini aja kita udah tahu bahwa sebenarnya kelebihannya cash itu lebih banyak daripada cashless. Contohnya, kayak kan ya wajar lah, memang sekarang lagi serba cepat lah, serba digital semuanya. Tapi kan ada juga beberapa toko, restoran atau kayak bahkan transportasi yang enggak mengaplikasikan cashless gitu loh, kayak misalnya bisa bayar cuma tinggal klik-klik dari handphone doang atau pakai kartu gitu kan. Ini pengalaman aku aja ya sahabat Nova ya. Jadi tuh aku pernah terjebak di sebuah tempat, terus nggak punya cash karena waktu itu aku masih berpikiran bahwa cashless itu berguna. Ternyata aku mau naik ojeknya nggak punya aplikasi, ojeknya nggak bisa dibayar cashless, sehingga aku harus ke ATM dulu. Jadi di situ aku sadar bahwa penting banget pakai cash. Dan kalau misalnya kita punya cash kan kayak mau kemana-mana gampang gitu, kayak udah pastilah kita bisa beli apa aja di mana aja. Kalau kayak tadi kamu nih pakai kartu gitu ya, cashless, pasti kan kamu lihat dulu ini ada QRIS-nya apa enggak, ini bisa pakai handphone apa enggak bayarnya gitu. Kayak makin nervous gitu loh. Kalau udah ada uang kan kayak udah gitu. Tapi ya itu juga harus bisa ngelihat positifnya juga nih. Karena nilai transaksinya pun tuh jadi lebih cepat. Yang pertama transaksinya cepat, tinggal kayak ngefotoin QRIS-nya gitu. Terus habis itu kita itu pembayarannya tuh tepat, kayak sampai misalnya 27.346 kan 27.346. Enggak akan ada tuh kembalian pakai permen. Oke, zaman dulu ya kayak permainan apa kembaliannya Karena receh. kan begitu kan, misalnya kembali 1.000-nya nggak ada uang 1.000 tuh sekarang susah loh. Iya nggak sih? Benar. Terus bilang kasih permen aja ya, atau enggak kalau misalnya lagi beli makan ya udah tambah gorengannya aja deh gitu. Kadang gorengannya 1.500 lah, 500 lagi kurang kan, bingung, ribet. Ya itu juga ya mungkin itu kurang. Ya tapi sebenarnya itu juga ya kekurangannya cash juga sih, kayak kita jadi harus pegang kembalian receh, apalagi kalau misalnya orang nggak suka receh gitu. Betul. Kan. Karena apalagi ya kalau receh itu kembali 800, itu tinggal 200 lagi menuju 1.000. Tapi kita udah tetap merasa itu receh dan ya udah nggak tahu juga kemana tuh. Kececer ya. Padahal kalau misalnya dia ada di dompet digital 800 kekumpul 10 kali aja itu udah 8.000. Beli es teh. Dapat ya es teh ya. Dapat es teh premium lagi 8.000. Enggak, tapi juga ada, kita nggak bisa pungkir ya sahabat Nova bahwa sebenarnya selain si cashless itu susah ditemukan di banyak toko, ya sebenarnya mungkin sekarang udah ada beberapa toko lah, udah lumayan banyak kali ya toko yang pakai metode pembayaran cashless. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga kalau kamu pakai cashless itu jadi kayak
jiwa konsumtif kamu makin tinggi sehingga lebih lebih mudah memancing utang gitu. Apalagi kalau misalnya kamu kayak pakai kartu kredit atau misalnya kayak ada si pay later dan teman-temannya itu yang sebenarnya duitnya tuh bukan duit kamu gitu kan. Terus kamu kayak harus bayar fee-nya tambahan setiap bulan. Itu kan jadi kayak memancing kayak jajan terus konsumtif terus. Kadang kalau misalnya karena mungkin cashless, duitnya itu nggak keluar kan, nggak kelihatan, kayak berasa nggak ngeluarin duit sih memang. Itu. Terus kayak ada juga banyak yang banyak yang mempertanyakan kayak sebenarnya tuh lebih boros pakai cash atau cashless. Kalau menurut kamu lebih boros mana? Menurut aku cashless loh. Ya nggak sih sahabat Nova, untuk tim cash ya pasti ngerasa kalau cashless itu lebih boros karena kayak ya udahlah semuanya adalah pakai pay later dan teman-temannya lah, kredit lah dan lain-lain lah. Kalau cash kan kita kayak ya uangnya tinggal 3.743 gitu bisa aja. Enggak, tapi itu sebenarnya menurutku itu tetap pada kontrol diri, karena sekarang itu ada banyak aplikasi, bahkan di dompet digitalnya sendiri pun misalnya kita bisa menentukan tuh uang jajan per bulan ini 500.000. Jadi kalau mau ngeluarin jajan lebih dari situ nggak bisa, dia akan nge-warning kayak gitu-gitu. Jadi emang pertama ya emang kita harus pintar memilih dompet digital atau aplikasi yang kita gunakan. Terus ya memang untuk generasi yang cashless seperti kita nih sahabat Nova, mungkin memang harus punya kebiasaan baru yang kontrol dirinya harus lebih besar. Terus jangan merasa karena duitnya nggak kelihatan terus kayak boros konsumtif jadinya. Nah terus abis itu kelebihannya juga nih, kita tuh jadinya akan minim tuh pencurian, karena pencurian dan uang jatuh kayak kececer ya, kalau tadi kan kamu kadang kececer kan bisa uangnya. aja kan. Bener. Kayak misalnya uang cash terus masuk ke kantong terus jatuh, itu bisa aja. Bener. Terus apalagi amit-amit ya, ada pencurian kayak dompet kita hilang atau ya emang ada orang yang mau curi duit. Kalau pakai cash kan itu sangat besar kemungkinannya. Sementara kalau kita pakai cashless ya kalau misalnya pun kartunya hilang gitu ya sahabat Nova, kayak tinggal nonaktifin aja telepon ke bank, dan itu kayak tinggal telepon doang. Atau bahkan mungkin ya dia nggak akan semudah itu ambil karena perlu PIN kan kalau misalnya pun harus ambil kayak gitu. Jadi memang ya kelebihannya adalah lebih safety ya, lebih secure gitu. Kalau cash ya memang ya, tapi kan tetap aja bisa dipakai di mana aja, bahkan di ojek pinggir jalan aja tuh bisa, yang mungkin tapi udah banyak loh toko-toko atau restoran yang dia sudah tidak menerima cash. Karena menurut aku itu juga berpengaruh pada kuman, apalagi zaman pandemi awal-awal kemarin kan. Uang itu kan alat pembayaran ya, semua orang pegang. Kita nggak tahu siapa sebelumnya yang memiliki ini sebenarnya. Sampai dulu awal-awal pandemi kayak uang dicuci nih, iya nggak sih? Bener-bener. Oh iya, ya kayak takut ada kumannya gitu. Terus ada yang diplastikin juga kalau mau megang. Jadi kayak ya di zaman digital dan apalagi karena pandemi mungkin jadi lebih banyak yang cashless. Ya mungkin itu juga salah satu perubahan cara bayar kali ya, perubahan metode pembayaran dari cash ke cashless. Tapi kalau misalnya sahabat Nova lebih pilih mana nih? Kamu tim cash atau tim cashless? Dan mungkin kamu bisa cerita nih, mungkin pengalaman ketika kamu memutuskan untuk cashless tiba-tiba ternyata butuh cash nih. Tapi menurutku walaupun mungkin setelah kita ngobrol gitu ya nih, dari kelebihan dan kekurangan cash maupun cashless itu tuh emang sepertinya karena ini kita kan masih terus bertahap gitu ya. Benar, masih transisi juga. Masih transisi. Jadi memang sepertinya ya ada penyesuaian di kita dan orang-orang lain juga, kayak meskipun store kecil atau ibu-ibu warung, sekarang kan sebenarnya gampang ya bikin QRIS kayak gitu. Tinggal daftar QRIS. Iya, tinggal daftar, dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menyediakan pembuatan QRIS kayak gitu. Terus ya memang bertahap lah ya, kayak kita juga solusinya sekarang mungkin perlu cash. Ya berarti mungkin untuk sahabat Nova bisa kalau misalnya cashless tetap kayak ada sedikit misalnya 10.000 atau 20.000 hanya untuk pegangan aja, siapa tahu kamu ada di kondisi di mana kamu nggak bisa bayar cashless gitu. Tapi boleh bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Kamu nih tim cash atau tim cashless, bisa bagikan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga like video ini, mampir juga ke seluruh sosial medianya Nova. Dan yang paling penting jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru.